Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas judul apa itu seni. Seni tidak bisa diartikan seperti mengartikan sebuah ilmu eksakta. Mengapa demikian? Karena seni berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Namun banyak orang tidak menyadari kehadiran seni pada dirinya, meskipun sebenarnya dia sudah memanfaatkan atau menggunakan seni itu sendiri. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang apa itu seni. Kita mulai dari pengertian seni berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian seni menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu halus tentang rabaan, kemudian kecil tentang sebuah benda. Lagi pula kalau orang mau pergi di kamar kecil, dia katakan mau buang air kecil. Yang dia buang itu adalah air seni. Kemudian tipis tentang suatu benda. Kemudian lembut tentang suaranya lembut sekali, ya. Kalau suaranya lembut enak didengar, ya, lawannya kasar. Kemudian indah tentang suatu bentuk. Ada yang berpendapat bahwa seni adalah segala bentuk keindahan yang diciptakan oleh manusia. Jadi salah satu ciri karya seni adalah diciptakan oleh manusia. Jadi meskipun indah, kalau tidak diciptakan oleh manusia tidak disebut karya seni. Misalnya pemandangan alam di luar itu indah, pegunungan dan sawah-sawah yang kuning dan ada yang kuning, ada yang masih hijau sehingga menambah keindahan alam. Itu bukan karya seni. Jadi salah satu karya seni, ciri karya seni adalah buatan atau karya manusia. Kemudian indah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan adalah dalam keadaan enak dipandang, cantik atau elok. Itu pengertian indah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita melihat karya seni sekarang, ada karya seni yang tidak enak dipandang, atau dengan kata lain berarti tidak indah, tapi dia termasuk karya seni. Misalnya karya seorang Apandi, misalnya dia melukis seorang pengemis tua yang pakaiannya compang-camping. Ini kan kalau dilihat ini kan tidak enak dipandang, ya. Malah ada perasaan ibah. Ada juga karyanya berjudul Sapi-Sapi. Dia melukis sapi dalam keadaan kurus kering, tinggal kulit terbungkus belulang. Itu kan kalau dilihat kan tidak
enak dipandang ya. Berarti dari segi fisik dia tidak enak dipandang, dia tidak indah. Ada juga berpendapat bahwa seni adalah ungkapan perasaan manusia. Jadi apa yang dia rasakan, maka itulah yang dia ungkapkan dalam karyanya. Misalnya dia merasa senang, maka dia ungkapkan lewat seni itu dengan kesenangannya. Gembira, ya, dia kegembiraannya itu dia ungkapkan lewat karya seninya. Kemudian dia bersedih, ya, dia bersedih, dia juga membuat karya seni dari ungkapan kesedihannya itu. Ada sebuah film dulu namanya Ratapan Anak Tiri. Ini kalau kita menonton film itu ya bukan merasa senang, tapi merasa sedih karena diperlakukan anak tiri itu sangat kejam. Kemudian kagum, ya mungkin kekagumannya itu ya macam-macam. Kagum melihat misalnya rupa seorang gadis, ya, maka dia aplikasikan lewat karyanya itu, kekagumannya. Kemudian prihatin, ya dia prihatin melihat suasananya, melihat keadaan seseorang misalnya, atau prihatin melihat keadaan masyarakat, ya dia ungkapkan keprihatinannya itu lewat karya seni. Ya, misalnya salah satu contoh sebuah lagu, ya mungkin dia prihatin melihat umat Islam misalnya banyak yang tidak melaksanakan sholat, ya, maka lahirlah lagu yang namanya Sepohon Kayu, ya. Ini ada sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Waduh, tidak bisa saya menyanyi. Ada juga lagu misalnya sekarang, kalau misalnya prihatin melihat anak muda ya nongkrong terus di pinggir jalan misalnya sampai larut malam, maka lahirlah lagu Begadang, ya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Ya, itu contoh ya, tapi suara saya kurang bagus untuk menyanyi. Ya, tapi itulah sebuah karya seni, ya. Artinya ungkapan perasaan seorang pencipta seni. Ya. Kemudian rindu, itu rindu. Ada juga itu lagu rindu. Semuanya ini diungkapkan dalam lagu. Apakah dia bersedih, ya, atau jengkel atau marah, ungkapkanlah perasaannya itu lewat karya seni. Jangan diungkapkan dalam hal yang tidak baik. Misalnya kalau sedih, ya, marah misalnya, sehingga mengambil baygon, wah itu tidak baik. Baik-baik ambil kertas, ambil pulpen misalnya, coret-coret saja. Misalkan setelah selesai dicoret-coret itu, ya mungkin bisa menjadi
sebuah karya seni. Berikut ini saya akan mencoba menjelaskan seni lewat gambar pohon ini. Ya, saya menggambar sebuah pohon dengan akarnya adalah budaya. Kita tahu akar sebuah pohon itu adalah menentukan kehidupan atau hidupnya sebuah atau sebatang pohon. Nah, di pohon ini ada pohon seni. Jadi budaya atau akar ini di pohon seni akan berkembang jika budaya akar ini baik. Ya. Nah, pohon ini akan berkembang dengan baik menjadi seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, seni sastra, dan seni film. Semua cabang-cabang pohon ini akan menjadi baik bila mana akarnya budaya ini baik. Akar budaya baik, maka pohon seni juga baik dan cabang-cabangnya juga baik. Nah, dari pohon ini, dari gambar pohon ini, maka saya simpulkan bahwa seni adalah salah satu cabang budaya atau kebudayaan yang mempunyai 6 cabang, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, seni sastra, dan seni film. Kemudian apa itu budaya? Budaya dalam bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata, yaitu buddhi atau budi yang berarti akal, pikiran. Kemudian daya yang berarti kemampuan. Jadi budaya dapat disimpulkan bahwa kemampuan seseorang menggunakan akal pikirannya untuk menghasilkan suatu karya yang kreatif. Kemudian pengertian seni menurut pendapat para ahli. Ratusan para ahli memberikan pendapat, tapi di sini saya hanya memberikan beberapa saja. Yaitu yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga mampu menggetarkan jiwa perasaan manusia lain. Jadi seni ini mampu memberikan getaran pada jiwa seseorang. Kemudian yang kedua adalah menurut Akhdiyat Kartamiharja. Beliau mengatakan bahwa seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realita atau kenyataan dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. Kemudian yang ketiga menurut Thomas Munro. Thomas Munro mengatakan bahwa seni adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Efek-efek tersebut mencakup tanggapan-tanggapan yang berwujud pengamatan, pengenalan, imajinasi yang rasional maupun emosional. Jadi di sini sudah menyangkut masalah psikologis. Kemudian pendapat yang keempat adalah menurut pendapat Herbert Read. Pengertian seni menurut beliau adalah ekspresi dari penuangan hasil pengamatan dan pengalaman yang dikaitkan dengan perasaan, aktivitas fisik dan psikologis ke dalam bentuk karya. Jadi di sini dikatakan bahwa aktivitas fisik dan psikologis. Jadi karya seni itu sebenarnya adalah kegiatan jasmani dan rohani
Jadi kegiatan yang diolah oleh jasmani dan rohani, itulah menghasilkan karya seni. Jadi kalau hanya kegiatan jasmani saja, maka karya itu biasanya tidak menghasilkan karya seni. Artinya hanya karya kerajinan tangan misalnya yang dikerjakan oleh tukang, ya, karena dia tidak diolah dengan jiwanya, dia tidak memasukkan jiwanya di dalam karyanya itu, sehingga dia tidak mendapatkan nilai seni yang, atau dengan kata lain, tidak memiliki nilai kreativitas. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan share agar tetap dapat menyaksikan video terbaru dari saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.